Bapak Teguh Puji Utomo SPD MSI, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Tata Usaha, yang terhormat Bapak Komite Sekolah, yang terhormat Ketua Yayasan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Jurusan SMK Dr. Sutomo Temanggung. Sebelum kita benar-benar memulai dan memasuki acara inti, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada Rapat Pleno Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun Anggaran 2021. Dengan rincian sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga pembacaan doa, acara keempat sambutan dari kepala sekolah, acara kelima sambutan dari komite, acara keenam sambutan dari yayasan, acara ketujuh yaitu acara inti, acara kedelapan yaitu penandatanganan RKAS tahun anggaran 2021, acara ke-9 yaitu penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara sore hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Sio Widianto. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Shodiq SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, mengucapkan puja dan syukur kepada Allah SWT. Semoga dilancarkan untuk acara sidang pleno RKAS tahun 2021 SMK Dr. Sutomo Temanggung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syahidil awwal wal akhir wal radhiyallahu anhu rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syamilan hamdan na'imin hamdan yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syarika
Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa wa'tuka mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi faghfir li Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaytana wa la tughfirna innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma husnul khatimah. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Rabbi hab lana sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara keempat, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak Teguh Puji Utomo SPD MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat Bapak Haji Sumardi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teknik Temanggung atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Singgitriatmono selaku Ketua Komite SMK Dr. Sutomo Temanggung beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati Ketua Kompetensi Kalian. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari wali murid kelas 10, 11, 12 di SMK Dr. Sutomo Temanggung. Terlebih dahulu marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih dipertemukan tanpa ada halangan suatu apa. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, uswah kita, pimpinan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita melaksanakan rapat pleno RKAS rencana kegiatan dan anggaran sekolah SMK Dr. Sutomo Temanggung tahun anggaran 2021. Dan di sini kami mengambil sebuah tema menjadikan sumber dana lebih efektif, efektivitas dan akuntabel. Ini kami berharap agar semua pengelolaan keuangan yang ada di SMK Dr. Sutomo Temanggung ini betul-betul bisa terlaksana sesuai dengan tema yang kita buat. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Komite, perlu kami laporkan bahwasanya kegiatan pada masa pandemi ini kami melakukan beberapa kegiatan, diantaranya yang jelas pembelajaran secara online yaitu dengan PJJ, itu kita sudah melaksanakannya kurang lebih hampir 1 tahun lebih. Kemudian penilaian tengah semester PTS juga secara online.
kemudian penilaian akhir semester juga secara online, kemudian penilaian akhir tahun juga kita melaksanakan secara online. Kemudian ujian sekolah yaitu kita lakukan dengan online juga dengan jumlah siswa kelas 12 375 siswa. Kemudian untuk kegiatan UKK uji kompetensi kejuruan, kami menghadirkan siswa ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan pembagian kelompok masing-masing pada kelompoknya yaitu maksimal 8 siswa, dan kita melaksanakan kurang lebih hampir 1 bulan lebih. Nah, ini alhamdulillah kegiatan UKK bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala apapun. Kemudian untuk pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah yang sudah kita laksanakan diantaranya adalah membentuk gugus COVID-19 tingkat sekolah, kemudian pengadaan sarana prasarana atau 3M yaitu tentang untuk mencuci tangan, mengenakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian penyemprotan disinfektan secara berkala, kemudian pengadaan alat pengukur suhu, pembuatan poster dan baliho pencegahan dan himbauan COVID, kemudian membuat video tutorial kegiatan pada masa pandemik dan pembatasan kehadiran guru dan karyawan dari 50% dan sekarang sudah menjadi 75%. Kemudian data siswa yang kita miliki pada tahun 2021 ini dari bisnis konstruksi dan properti ada 75 siswa, kemudian dari teknik instalasi tenaga listrik 95 siswa, teknik pemesinan ada 484 siswa, teknik kendaraan ringan otomotif ada 487 siswa, dan kimia industri 53 siswa. Dengan jumlah siswa keseluruhan adalah 1.194 siswa. Dengan terbagi menjadi 39 rombel pada masing-masing jenjang, yaitu jenjang kelas 10 13 rombel, kelas 11 13 rombel, dan kelas 12 13 rombel juga. Kemudian pencapaian program kerja untuk tahun pelajaran 2020-2021 antara lain yang pertama adalah kita dapat melaksanakan rekrutmen guru dan staf TU pada tahun 2020, kemudian mendapatkan akreditasi PBD Pintar Bersama Daihatsu dengan nilai 87 dengan predikat B. Kemudian kita juga mendapatkan donasi engine transmisi yang diberikan oleh Daihatsu untuk jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Dan baru saja kita juga melaksanakan audit eksternal ISO 9001-2015 dengan daring juga. Kemudian kita melakukan rekrutmen guru teknik pemesinan berjumlah 2 orang dan 1 orang BB pada tahun 2021 ini. Kemudian kerjasama industri dengan PT Cemco Harapan Nusantara, persiapan kelas industri untuk program kalian teknik pemesinan dengan PT Cemco Harapan Nusantara, dan pembangunan Masjid Darul Amanah, kantor yayasan, kantor wakil kepala sekolah, UKS, BKK, dan koperasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sengaja kami mengundang Bapak Ibu semuanya, jajaran yang ada di SMK Dr. Suwoto Temanggung, yaitu dalam rangka untuk rapat pleno RKAS tahun anggaran 2021, yang mana tujuan daripada penyusunan RKAS adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah untuk memberikan arahan yang jelas dalam melaksanakan program sekolah, sehingga program-program sekolah yang sudah kita rencanakan dan kita buat itu harapannya sesuai dengan apa yang sudah kita tuangkan dalam RKAS tersebut. Kemudian untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga dari 4 komponen ini betul-betul bisa kita jadikan pedoman konsistensi daripada 4 kegiatan tersebut, yaitu dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga akan menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan dari pendanaan para kegiatan sekolah. Ini adalah harapan-harapan yang kami inginkan, semoga
kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu betul-betul bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan anggaran yang telah kita rencanakan. Kemudian untuk sumber dana sekolah, yang pertama dari bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian dana peran serta masyarakat atau PSM, kemudian yang ketiga adalah bantuan pemerintah. Nah, ini sumber dana yang selalu kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan di sekolah pada masing-masing unit kerja. Dan untuk lebih rincinya nanti akan disampaikan oleh tim kami nanti dari bendahara dan dari TPFPS yang akan memberikan gambaran garis besar secara program kerja dan penggunaan anggaran. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara kelima yaitu sambutan dari Ketua Komite Sekolah. Kepada Bapak Dr. Andes Singgih Triatmono, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu syekina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Dr. Sutomo Temanggung, kepada yang berhormat Ketua Yayasan atau yang mengenai ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ruang ini yang hadir pada sore ini, yang saya hormati juga. Tak lupa kepada rekan-rekanku anggota komite yang saya banggakan. Pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu, marilah kita sebagai wujud rasa syukur kita membaca tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam yang selalu kita sanjurkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita selalu nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, tadi juga sudah disampaikan beberapa hal oleh Bapak Kepala Sekolah. Di antaranya adalah sumber dana yang menjadi bahan rencana anggaran kegiatan sekolah ini. Saya tidak akan mengurangi dan juga tidak akan menambah. Hanya saja saya akan mengingatkan yang dalam tentu ibu dan bapak sudah tahu persis semuanya, ya. Jadi nanti setiap kali ada kegiatan pasti akan terbentuk suatu panitia, yang mana panitia itu akan ada ketua, ada bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya. Yang akan saya bicarakan di sini adalah masalah bendahara, karena ini ada kaitannya dengan masalah anggaran. Nah, bendahara di sini saya tidak menggurui, saya hanya mengingatkan saja. Bendahara di sini ada mempunyai 3 tugas. Yang pertama adalah mengumpulkan atau menyimpan dana atau uang tersebut, dan yang kedua adalah membelanjakan. Sudah barang tentu setiap kali kegiatan mesti membutuhkan beberapa yang menunjang kesuksesan dari kegiatan tersebut. Nah, ini adalah tugas bendahara. Dan yang terakhir adalah, atau yang nomor 3 adalah
mempertanggungjawabkan. Jadi setelah dikumpulkan, dibelanjakan, kemudian dipertanggungjawabkan. Kalau boleh saya nambah, tanggung jawab di sini adalah hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kita tanggung jawab pada Yang Maha Kuasa dan juga tanggung jawab pada sesama. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Ibu dan Bapak pada sore hari ini. Selanjutnya harapan dari kami setelah tersusun RKS ini nanti akan bisa paling tidak memperlancar atau memberikan arah kegiatan-kegiatan sehingga kegiatan itu akan sukses adanya. Saya rasa kurang bijaksana bila mana saya terlalu banyak berbicara di sini, apalagi ini jamnya sudah menunjukkan agak sore dan juga sebentar lagi kita akan buka bersama. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kelebihan, matur saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara ke-6 yaitu sambutan dari Ketua Yayasan atau yang mewakili kepada Ibu Lilis Sujiani SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbil sholli wa sallim ala yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Dr. Sutomo Temanggung, yang saya hormati Bapak Ketua Komite dan anggota Komite Sekolah SMK Dr. Sutomo Temanggung, dan yang saya hormati Bapak anggota Waka dan juga Kaprok yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga terlaksananya acara ini dalam keadaan lancar. Tak lupa salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Di sini saya mewakili dari Bapak Ketua Yayasan yang tidak bisa hadir. Dari Yayasan sangat mengapresiasi di mana terlaksananya rapat pleno RKAS, di mana dengan adanya RKAS atau rencana anggaran kerja sekolah, segala sesuatu kegiatan apabila direncanakan pasti akan berbeda apabila tidak direncanakan, ya, segala kegiatan. Maka dari itu dengan adanya rapat pleno RKAS ini semoga terwujud apa yang menjadi tujuan sekolah, ya, yang mana dari pengamatan yayasan, ya, perkembangan dari SMK Dr. Sutomo Temanggung akhir ini menunjukkan hal yang positif, ya, dengan adanya kerjasama dengan Daihatsu dan memperoleh sertifikat ISO maupun bisa membangun Masjid Darul Amanah. Nah, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu kalau direncanakan dan terwujud itu alangkah indahnya, alangkah baiknya. Semoga dengan adanya RKAS ini, rapat pleno ini, ya, akan lebih baik lagi apa yang tertuang menjadi rencana dan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasannya. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komite bahwa memang penganggaran ini berkaitan dengan bendahara, yang mana bendahara ini tadi tanggung jawabnya sangat berat. Mari kita bersama-sama mendukung, ya, ikut menguatkan, ya, di mana tanggung jawab bendahara itu memang berat, tapi jangan kita melemahkan, tetapi ikut mendukung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yayasan sangat mengapresiasi dan sangat mendukung dengan adanya rapat pleno
terus mohon semoga sukses dan lancar sampai nanti terlaksana. Saya akhiri dari Topik Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sambutan yang telah disampaikan memberikan manfaat penting bagi hadirin sekalian. Akhirnya kita akan mulai memasuki acara inti, yaitu Rapat Pleno Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun Anggaran 2021. Kepada Bapak Afid Rudiarto SPD selaku Ketua TPMPS, dipersilakan untuk mempresentasikan rencana kegiatan sekolah tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Lilis selaku wakil dari Yayasan Pendidikan Teknik. Yang kami hormati Bapak Sigit Triatmono selaku Komite Sekolah serta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Teguh Bujitomo selaku Kepala SMK Dr. Sutomo Temanggung. Para wakil, kaprok, bendahara dan tamu undangan serta wali murid, perwakilan wali murid kelas 10, 11 dan 12 yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini meskipun dalam kondisi Covid tapi tetap menerapkan protokol kesehatan tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu, langsung saja di sini saya kemarin diberi amanat oleh Bapak Teguh selaku Kepala Sekolah untuk menjadi Ketua TPMPS. Hari ini saya diberi amanat untuk menyampaikan bagaimana proses penyusunan RKAS mulai dari awal sampai sampai di akhir nanti menjadi sebuah RKAS. Nah, mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah pirsa, tapi tidak ada salahnya saya menjelaskan. RKAS adalah sebuah dokumen yang berisi tentang rencana kegiatan pengembangan sekolah selama 1 tahun ke depan, yang disusun berdasarkan rencana kerja sekolah atau RKS untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Jadi nanti di dalam RKS itu memuat ada 2 yang termuat nanti. Satu tentang program kerja sekolah selama 1 tahun yang nanti akan saya jelaskan, dan yang kedua tentang anggaran sekolah. Mungkin untuk pemateri yang kedua nanti akan dijelaskan oleh bendahara sekolah. Kemudian untuk landasan hukumnya ada 7. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Permendikbud Nomor 28 Tahun 2006 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan sekolah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian nomor 5, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/03/176 tentang pedoman penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah satuan pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang keenam, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Kemudian yang ketujuh,
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/005662 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan BOP pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tujuan penyusunan RKAS seperti tadi sudah disampaikan sekilas oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama, RKAS ini sebagai acuan kepala sekolah dan jajarannya dalam melaksanakan program sekolah. Kemudian RKAS ini juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang terakhir adalah menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, sinergi pendanaan pada kegiatan sekolah. Jadi pada intinya RKAS ini disusun untuk melaksanakan semua program kerja yang ada dalam program kerja sekolah. Apabila sudah program kerja tersebut sudah disusun anggarannya di dalam RKAS, maka program kerja itu wajib untuk dilaksanakan dan bisa dilaksanakan karena sudah terencana lewat penganggaran RKAS. Selanjutnya, untuk data sekolah, di sini data pendidik atau data guru total di SMK Dr. Sutomo Temanggung per 2020 ada 64, tetapi mulai tadi pagi ada penambahan 3, berarti totalnya ada 67. Rinciannya saya bacakan karena ini RKAS untuk dasarnya 2020, jadi datanya saya berdasarkan data 2020. S2 3 orang, S1 59 orang, sarjana muda atau D3 2 orang, SMA 1 orang. Kemudian untuk tenaga kependidikan atau tata usaha total 24 orang, S1 3 orang, SLTA 16 orang, SLTP 1 orang, dan SD 2 orang. Selanjutnya untuk data peserta didik, untuk BKP kelas 10 35 siswa, kelas 11 15 siswa, kelas 12 25 siswa. Teknik instalasi tenaga listrik kelas 10 36 siswa, kelas 11 31 siswa, kelas 12 28 siswa. Dan untuk jurusan teknik pemesinan kelas 10 180 siswa, kelas 11 149 siswa, kelas 12 156 siswa. Teknik kendaraan ringan otomotif kelas 10 180 siswa, kelas 11 157 siswa, dan kelas 12 150 siswa. Untuk kimia industri kelas 10 26 siswa, kelas 11 11 siswa, dan kelas 12 16 siswa. Total untuk kelas 10 457 siswa. Kemudian untuk kelas 11 363 siswa, dan kelas 12 375 siswa, dengan jumlah total siswa kelas 10, 11, dan 12 adalah 1195 siswa. Kemudian untuk data komunitas sekolah dengan ketua Bapak Dr. Andes Triatmono, sekretaris Bapak Dr. Andes Suharjoko, bendahara Bapak Harun, anggota yang pertama Bapak Imam Hartono SPD, yang kedua Bapak Suprantoko, Ibu Siti Muslimah BA, dan Ibu Ani Sulistiowati SPD. Untuk data sarana prasarana, lahan sekolah totalnya 9.660 meter persegi, bangunan gedung 4.580 meter persegi. Ini sudah tercover di kampus 1 yang ada di Jalan Dr. Sutomo ini, dan di kampus 2 yang ada di Jalan Maron Kedu, antara di sebelah perumahan Candi Mulyo. Kemudian untuk fasilitas pendukung yang ada di SMK Dr. Sutomo, diantaranya yang pertama instalasi listrik dengan daya 55.000 watt. Instalasi listrik ini 3 fase, itu digunakan untuk mengcover semua alat-alat yang digunakan oleh anak-anak untuk praktek. Kenapa listriknya besar? Karena alat prakteknya memang menggunakan listrik yang relatif besar. Kemudian selanjutnya fasilitas telepon, air bersih dari PDAM, bandwidth internet 100 Mbps, dan untuk hotspot. Jadi untuk siswa pun kami sediakan hotspot
Yang kelima, bengkel Teaching Factory yang berada di perumahan Candi Mulyo. Jadi bengkel Teaching Factory-nya di sana yang sudah berdiri adalah untuk bengkel Teaching Factory teknik kendaraan ringan. Semoga segera untuk jurusan yang lain bisa menyusul. Dan yang terakhir adalah lab komputer berstandar nasional, di mana lab ini bisa digunakan untuk UNBK. Kemarin juga digunakan untuk membantu beberapa SMP di sekitar SMK Dr. Sutomo untuk melaksanakan ujian di SMK Dr. Sutomo. Selanjutnya, untuk hasil kinerja sekolah di tahun 2020 ini, untuk prestasi siswa, yang pertama juara 3 lomba festival seni tari tingkat kabupaten atas nama Nelly Eka Ardani. Yang kedua juara 2 lomba festival penyanyi solo tingkat kabupaten atas nama Akil Ramadhani. Kenapa hanya 2? Karena seperti halnya kita ketahui bersama, tahun 2020 itu tahun pandemi atau tahun paceklik. Jadi hampir tidak ada event-event di awal tahun, Pak. Event-event itu hanya muncul di akhir tahun. Bahkan 2 event yang dijuarai oleh anak-anak kita ini adalah event-event virtual atau event-event yang diselenggarakan atau diikuti secara online. Jadi tidak secara langsung seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama. Biasanya lomba ya anak didatangkan untuk mengikuti lomba, langsung dinilai saat itu dan hasilnya bisa diumumkan saat itu juga. Tapi untuk lomba-lomba di tahun 2020 ini adalah lomba-lomba virtual. Jadi beberapa cara mungkin ada yang upload lewat YouTube, ada yang lombanya lewat Zoom, ada yang lombanya lewat Instagram dan macam-macam caranya. Dan meskipun di masa pandemi, alhamdulillah 2 cabang lomba bisa kita raih. Kemudian untuk prestasi sekolah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Teguh juga. Saya bacakan yang pertama, ada kerjasama dengan PT Astra Daihatsu lewat program Pintar Bersama Daihatsu. Alhamdulillah sudah mendapatkan akreditasi dengan nilai B. Yang kedua adalah kerjasama dengan PT Cempu Harapan Nusantara di bidang prakerin dan kelas industri. Kemudian sertifikasi ISO 9001-2015 kemarin alhamdulillah sudah audit eksternal dan kita dianggap layak untuk tetap memiliki sertifikat ISO ini. Jadi SMK Dr. Sutomo itu tidak hanya SNI atau Standar Nasional Indonesia, tetapi ISO International Standard Operation. Jadi standarnya tingkat internasional, secara sekilasnya seperti itu. Dan di tahun, kalau saya bisa bicara sekilas, di tahun 2021 kemarin di awal tahun, alhamdulillah pembangunan Masjid Darul Amanah juga sudah terselesaikan. Rekrutmen guru, kemarin ada guru TKR, teknik pemesinan, dan 1 guru BK untuk penambahan tenaga kekurangan guru yang ada di SMK Dr. Sutomo juga sudah bisa dilaksanakan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang ini. RKHS ini disusun berdasarkan rekomendasi rapot mutu. Kenapa di situ rapot mutunya 2019? Nah, di tahun 2020 sebenarnya harusnya rekomendasinya menggunakan rapot mutu tahun 2020. Tetapi tahun 2020 itu selain tahun pandemi, untuk SMK itu ada peralihan yang awalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beralih ke Kementerian Vokasi. Nah, dalam masa peralihan tersebut Kementerian Vokasi belum punya sistem penjaminan mutu pendidikan seperti yang ada di Kemendikbud. Maka dari itu kemarin berdasarkan saran dari Bapak Pengawas SMK, Bapak Suratman, menyarankan untuk SMK yang belum mempunyai rapot mutu tahun 2020 karena Doksud kebetulan bukan volunteer aplikasi penjamin mutu untuk dinas vokasi. Untuk yang Temanggung yang dipilih memang baru 2, ada di SMK Tembarak dan SMK
Bansari ada dua, Setemba dan Tembara ada dua sekolah yang diminta untuk volunteer. Jadi sekolah yang lain berdasarkan arahan pengawas diminta menggunakan rapot mutu 2019 sebagai dasar penyusunan RKAS. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di monitor ada 8 standar berdasarkan nilai rapot, seperti halnya mungkin rapot yang pernah Bapak Ibu baca ketika Bapak Ibu mengambil rapot putra putrinya ketika akhir PTS atau akhir semester kenaikan kelas. Sekolah pun juga menerima rapot, Bapak Ibu. Rapotnya bisa dilihat seperti yang ada di tampilan layar, ada 8 standar. Secara garis besar di situ di kolom yang ketiga, Doksud sudah nilainya sudah di atas rata-rata Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, bahkan nasional. Namun ada 2 standar, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pendidikan yang nilainya walaupun sudah di atas standar rata-rata kabupaten dan provinsi maupun nasional, namun nilai ini masih di bawah SMP atau kalau bahasanya baru menuju SMP 4. Nilainya tadi untuk yang standar pendidik dan tenaga pendidikan 6,03, sedangkan standar sarana dan prasarana pendidikan 5,45. Nah, ini masih menuju di SMP 4, belum masuk ke bagian SMP. Maka dari itu untuk bagian berikutnya, penerapan skala prioritas dalam RKAS tahun 2021 ini, SMK Dr. Sutomo akan memprioritaskan pada 2 standar tersebut. Akan tetapi tentunya tidak akan melalaikan standar yang 6 tadi. Untuk standar Sarpras, misalnya saya buatkan contoh peningkatan di standar Sarpras yang akan kami lakukan, diantaranya penambahan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Selain ditambah, tentunya juga pemutakhiran sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Karena bocoran kemarin dari Pak Ratman untuk rapot mutu dari Dinas Vokasi itu nilainya penilaiannya akan lebih kejam. Bukan apa-apa, tapi kalau di Kementerian Pendidikan skornya itu 0, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau di Dinas Vokasi besok skornya 1, 0. Jadi misalkan ada pertanyaan mempunyai bengkel C Factory, kalau punya ya nilainya 1, nggak punya ya nilainya 0. Tapi kalau dulu di Kementerian Pendidikan mempunyai bengkel C Factory, ada ringnya 0, 1, 2, 3, 4. Mulai dari sudah punya nilainya 4, tidak punya dan belum diprogram nilainya 0. Dalam proses pemrograman nilainya bisa 1, 2 atau 3. Itu bedanya antara Dinas Vokasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian untuk standar PTK, diantaranya prioritas kegiatannya adalah magang guru dan karyawan. Yang kedua, diklat pelatihan dan workshop bagi guru dan karyawan. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan standar Sarpras dan standar PTK akan kami jelaskan di bagian berikutnya. Kemudian untuk rencana kegiatan dalam RKAS ini kemarin sudah disusun bersama antara, kalau di SMK Dr. Sutomo kami menyebutnya unit kerja, Pak. Jadi di SMK Dr. Sutomo itu ada 11 unit kerja. Unit kerja yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian ada 5 waka, 5 kajur dan 12 unit kerja. 1 kepala sekolah, 5 waka, 5 kajur dan 1 KTU. Kemudian untuk di standar visi
kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah pengembangan EKTSP, kemudian yang kedua adalah penyusunan kegiatan pengembangan diri, yang ketiga adalah uji publik EKTSP. Jadi EKTSP-nya tidak hanya kita buat tapi kita uji ke masyarakat, kira-kira terutama ke Budi, nanti KTSP-nya sudah layak atau belum. Kemudian untuk yang ketiga adalah penyusunan peraturan akademik, dan yang kelima adalah penyusunan jadwal KBM. Itu untuk standar isi. Standar proses, yang pertama kegiatannya adalah penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan silabus dan RPP, penyusunan bahan ajar, kegiatan tambahan pembelajaran atau pemadatan khususnya untuk kelas 12, kegiatan kelas industri yang rencananya nanti akan bekerjasama dengan PT Cemco, pengelolaan limbah, MOU dengan stakeholder. Ini kedepannya dari Rumah Istri masih terus untuk mencari dunia usaha dan dunia industri, atau kita nyebutnya IDUKA, untuk bekerja sama dengan Doksud, supaya tujuannya supaya Doksud itu semakin baik dan paling tidak kita bisa mencari rekanan yang bisa menampung siswa kita ketika nanti lulus. Kemudian selanjutnya pembelajaran di luar kelas seperti kunjungan industri dan prakerin, evaluasi KBM, dan kegiatan remedi atau pengayaan. Yang ke-11 adalah klinik akademis dan non-akademis, laporan pengembangan kelas oleh wali kelas, kegiatan ekstrakurikuler, MOPD atau masa orientasi siswa kalau dulu namanya, pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan, lomba, baik itu lomba akademis maupun lomba non-akademis, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan yang terakhir adalah perpisahan kelas 12. Untuk di standar kompetensi lulusan ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah telaan atau bedah SKL untuk persiapan ujian kelas 3, pengembangan SKL, penyusunan skor ketuntasan minimal atau KKM, sosialisasi ujian, dan yang terakhir adalah uji kompetensi siswa. Jadi siswa nanti yang lulus itu bisa mendapatkan, kalau dulu hanya sertifikat dari sekolah, tetapi untuk beberapa tahun terakhir sertifikatnya sudah diterbitkan oleh LSP, dan akhirnya sudah mendapat logo Garuda. Jadi itu salah satu daya tawar lulusan SMK Dokter. Yang keempat, untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan, kegiatan yang pertama adalah MKKS, yang kedua adalah MGMP, ketiga adalah workshop pengembangan sistem penilaian, yang keempat adalah pengiriman peserta untuk seminar, simposium, dan iklan, kelima adalah pembinaan mental untuk guru dan karyawan, yang keenam adalah peningkatan SDM, yang ketujuh adalah penguatan program literasi sekolah, dan yang kedelapan adalah pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Jadi ini 8 kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas SMK Dr. Sutomo untuk terutama untuk mendapatkan nilai rapor mutu di tahun yang ke depan itu menjadi lebih baik untuk bagian ini. Untuk Sarpras, yang pertama pengadaan ATK, yang kedua pengadaan alat kebersihan, pemeliharaan gedung, pemeliharaan lingkungan sekolah, pengelolaan ruang praktek atau laboratorium, pengadaan alat dan bahan praktek, rehab gedung sekolah, pembangunan fasilitas baru. Yang ke-9 pengadaan kartu pelajar dan kartu perpus, buku tata tertib siswa, dan lain-lain yang kaitannya dengan siswa. Kemudian yang ke-10 adalah pembuatan atribut siswa. Selanjutnya yang ke-11 adalah pembuatan kalender sekolah, pengadaan mading, monitoring pencatatan peminjaman alat dan bahan berupa tracking dan history, perbaikan sistem pengelolaan dan sistem integrasi aplikasi. Jadi untuk Sarpras kedepannya direncanakan oleh Wakasarpras, jadi mulai dari peminjaman alat dan pengajuan permohonan pengajuan alat direncanakan akan mulai ke digitalisasi, jadi mulai online, mulai sedikit demi sedikit akan dirancang seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kegiatan bisnis center lewat unit produksi.
Kemudian untuk standar pengelolaan, yang pertama ada kegiatan home visit, yang kedua adalah penelusuran tamatan dari BKK untuk mengetahui tamatan SMK Dr. Sutomo itu berapa yang sudah bekerja, berapa yang sudah kuliah, dan berapa yang masih belum mendapatkan pekerjaan ataupun belum kuliah supaya bisa ditindaklanjuti. Yang ketiga adalah penerimaan peserta didik baru PPDB yang sekarang sedang kami laksanakan. Mungkin Bapak Ibu di rumah punya putra atau saudara atau tetangga yang kelas 9, barangkali bisa disampaikan bahwa SMK Dr. Sutomo sedang membuka pendaftaran siswa baru, baik itu lewat jalur online maupun offline. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan OSIS, penyusunan rencana pengembangan sekolah, RPS, RKS, dan yang keenam penyusunan RAKS. Yang ketujuh, pengembangan sistem informasi akademik SIA. Jadi informasi akademik, nilai-nilai siswa itu bisa diakses langsung oleh orang tua atau wali. Yang kedelapan adalah pelaksanaan akreditasi sekolah, 9 kehumasan, dan yang ke-10 penjamin mutu pendidikan. Kemudian yang 11 adalah penyelenggaraan rapat-rapat kedinasan, pengelolaan kerumah tanggaan, sinkronisasi ISO dan PBD atau Pintar Bersama Daihatsu. Yang ke-14 kegiatan wisata untuk kelas 12. Yang ke-15 promosi hasil dan jasa unit produksi. Jadi unit produksi yang ada di SMK Dr. Sutomo itu salah satunya ada TKR, jadi program pengelolaannya masing-masing unit produksi itu bisa nanti kita promosikan hasilnya, baik itu yang hasilnya berupa barang untuk unit produksi teknik pemesinan, kemudian kimia industri, kemudian BKP itu yang hasilnya barang, kemudian untuk yang jasa di program keahlian TKR dan teknik instalasi tenaga listrik. Yang 16 pengelolaan administrasi siswa, 17 pengelolaan administrasi guru dan karyawan, 18 penggandaan, 19 penataan ulang dokumen, dan yang terakhir adalah pengelolaan UKS. Kemudian untuk standar pembiayaan pendidikan, untuk standar yang ke-7, yang pertama adalah penghargaan bagi guru dan karyawan yang berprestasi. Jadi tidak hanya diberikan mandat untuk kerja, tapi dari program kerja kepala sekolah atau Pak Teguh di tahun ini bersama Pak Febri sebagai Wakasarpras memang akan memberikan penghargaan bagi guru atau karyawan yang berprestasi supaya SMK Dr. Sutomo ini kedepannya lebih maju lagi. Kemudian yang kedua adalah penyusunan laporan keuangan sekolah yang dilakukan oleh bendahara, 3 perjalanan dinas, yang keempat pembayaran honorarium guru dan karyawan, yang kelima mengusulkan kenaikan kesejahteraan guru dan karyawan, 6 inventarisasi kebutuhan biaya program keahlian, 7 langganan listrik, tambah daya, telepon, air, koran, dan internet. Dan yang terakhir di standar penilaian pendidikan ada kegiatan penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun, ujian sekolah, latihan ujian nasional atau tryout, penyusunan bank soal, penulisan laporan hasil belajar atau rapor, pelaksanaan ujian, dan ujian sertifikasi keahlian. Jadi Bapak Ibu, program kerja yang akan SMK Dr. Sutomo laksanakan selama 1 tahun tadi sudah kami paparkan, kami bagi menjadi 8 standar sesuai yang sudah diminta oleh RKAS sesuai dengan pedomannya. Kami mohon doanya semoga apa yang sudah kami programkan tadi bisa kami laksanakan dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya untuk bagian anggaran sekolah akan dibahas oleh pemaparan berikutnya. Kurang lebihnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya yaitu pemaparan rencana anggaran tahun anggaran 2021.
yang akan disampaikan oleh Bapak Gunardi AMD. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما كثيرا أفلا تذكرون أرحمنا بما خلقكم الحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan atau mewakili, yang terhormat Bapak Dr. Agus Sigit Darmono selaku Komite Sekolah Sekolah Sultan, beserta jajarannya yang terhormat Bapak Teguh Pujidono SPD MSI Kepala Sekolah Sekolah Sultan, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Sultan, yang terhormat Bapak Ketua Program Kalian SMK Sultan. Pertama, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah atas karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam kondisi adalah siap dalam rangka rapat pleno LKAS tahun 2021. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Semoga karena bulan suci Ramadan bulan yang sangat berkah, bulan yang sangat mulia, mudah-mudahan amal ibadah kita pada bulan puasa dicatat oleh Allah Taala dan dapat pengampunan dari Allah Taala. Salawat salam kita ucapkan pada Nabi besar salawat salam yang mana nanti sampainya akan kita terus sampai kiamatul qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, saya di sini selaku bendahara diberikan tugas untuk menyampaikan paparan daripada rencana kerja anggaran sekolah tahun 2021. Tadi terkait sekali disampaikan yaitu oleh Bapak Afid mengenai rencana kerja sekolah. Rencana kerja sekolah sebetulnya terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu RKJM, Rencana Kerja Sekolah Jangka Menengah. Ini nanti waktunya 4 tahun. Kemudian satu lagi yaitu Rencana Kerja Tahunan atau disebut dengan RKT. Ini sudah ada, dokumennya ada dan sekarang ada di tempat Bapak Sekolah. Di sini saya akan menyampaikan yaitu mengenai paparan anggaran untuk mendukung kegiatan daripada program kerja sekolah anggaran 2021 supaya apa? Bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan menghasilkan maksimal sesuai dengan harapan yang kita harapkan, yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja kita dan untuk meningkatkan prestasi sekolah kita. Itu tujuan utama daripada RKAS. Adapun paparannya, ya,
Nanti akan saya sampaikan penerimaan dan pengeluaran selama 1 tahun anggaran untuk tahun 2021. Tapi kalau coba dianggap di jalan ini. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa perlu kita ketahui karena SMK kita ini statusnya swasta, maka kita perlu mengadakan kontribusi yaitu dari wali siswa. Nah, sekarang berapa kontribusi dari wali siswa selama 1 tahun? Nah, di sini bisa kita perlihatkan di dalam monitor. Jadi dari jumlah siswa 2021 sebesar 1.195, ini dana yang masuk ke dalam yayasan. Pak Afif, terus dana yang masuk itu nanti sebesar 4,411 ya, itu total. Jadi ini saya rekam dari bendara yayasan, bendara SPP sudah saya masukkan semua ya. Jadi ini nanti yang digunakan untuk membiayai rencana kerja yang telah diprogramkan ya, selama 1 tahun. Adapun dana ini anggaran nanti akan digunakan berapa? Ini Pak Habib, sampai saya, kurang disanjung. Ya, jadi anggaran tadi yang telah masuk selama 1 tahun dari PSM atau peran serta masyarakat, karena kita swasta, maka kita perlu menarik iuran. Berapa besarannya? Bisa saya katakan kurang lebihnya yaitu 441.750 M. 4,4 ya, jadi ini anggaran yang masuk kalau kita bicara dalam waktu 1 tahun ya. Kemudian untuk apa? Ini nanti akan dipergunakan untuk 1. Ya, jadi ini perencanaan untuk 2021. Yang pertama digunakan untuk penerimaan peserta didik baru. Kurang lebih nanti kita akan anggarkan 35 juta. Kemudian yang kedua untuk pengembangan perpustakaan. Ini untuk apa? Nanti untuk pembelian buku, baik buku untuk apa ini pembelajaran atau buku untuk menambah wawasan ya, siswa. Kemudian yang ketiga yaitu untuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Ini saya anggarkan kurang lebihnya itu 240. Kemudian yang keempat kegiatan evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima pengelolaan sekolah. Kemudian yang keenam
pengembangan profesi guru. Dan yang ke-7 yaitu bayar langganan jasa dan daya. Dan yang ke-8 pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Dan yang ke-9 pembelian alat multimedia. Dan yang ke-10 penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi. Yang 11 penyelenggaraan BKK. Kemudian yang ke-12 yaitu pembayaran honor. Penggunaan ini kita mengacu pada komponen apa yang ada di dalam POS, ya, jadi bantuan operasional sekolah. Adapun nanti untuk rinciannya strateginya nanti akan terbentuk ada di dalam RKAS, Rencana Kerja Anggaran Sekolah tahun 2021 yang kemarin kita susun bersama-sama dan sekarang sudah jadi. Nanti bisa ditanya. Kemudian ini pemasukan dari dana PSM atau peran serta masyarakat. Sekarang dari kebijakan pemerintah, alhamdulillah bahwa sampai saat ini kita masih dipercaya untuk mendapatkan bantuan POS, bantuan operasional sekolah. Ya. Besaran untuk tahun ini kita akan ada tambahan, mudah-mudahan betul. Kalau karena jobnis untuk tahun ini belum keluar, ya sudah keluar dalam lampiran, ya belum ada tanda tangannya Pak Nasdem, jadi ya Nadiem, ya Nadiem Makarim ya. Ini sudah keluar tapi belum ada tanda tangan, tapi sudah saya ambil lampirannya. Mudah-mudahan kita akan dapat lagi tambahan kurang lebih Rp20.000 per siswa. Nah, di sini sudah hitung. Jadi di tahun anggaran 2 ini keliru ini sebenarnya ada sisa dana BOS tahun 2020 itu kita masih punya silpa ya 207.952.370 rupiah. Ini dana BOS tahun 2020 dan uang itu tidak saya pegang, uang ada di rekening bank. Kemudian untuk tahun 2021 ya, ini dari jumlah siswa 1.995, mudah-mudahan ini nanti di jalan tidak ada apa istilahnya keluar atau tambahan, kita akan mendapatkan bantuan kurang lebih nanti 1.935.900.000 rupiah. Nah, nanti untuk rinciannya Bapak semua bisa kita lihat ada di dalam RKAS. Jadi penggunaannya nanti untuk dana POS tidak sama, karena kita dalam penggunaan ini memang sudah ditunjuk dari jobnis itu harus ke sini loh dia akan belanja. Untuk apa biayanya? Untuk ini loh. Kita tidak boleh lepas dari itu. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, paparan istilahnya dikatakan ini rincian bulannya. Kalau untuk rincian realnya nanti akan ada di dalam RKAS tahun 2021 yang insya Allah besok akan saya verifikasi kepada pengawas SMK, kemudian akan kita bawa lagi ke cabang dinas wilayah Magelang. Mudah-mudahan besok juga akan diberi kelancaran, tidak ada masalah, sehingga akan terjadi pengesahan dengan mudah, kemudian kita bawa ke Magelang. Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri bila berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, RKAS tahun anggaran 2021 telah selesai dipaparkan. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan RKAS tahun anggaran
2021 oleh Bapak Dr. Andes Rusminarno selaku perwakilan Dewan Guru, Bapak Afif Sebelum acara dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih paparan yang telah disampaikan oleh Pak Afif dan Pak Gunardi selaku bendahara sekolah. Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, dari paparan yang tadi telah disampaikan, apakah program beserta penganggarannya bisa dilanjutkan? Oke. Terima kasih. Kalau bisa nanti kita lanjutkan dengan penandatanganan. Kemudian semoga besok ada verifikasi dari pengawas dan dilanjutkan ke cabang dinas wilayah 8. Mungkin saja dari saya tambahannya, silakan untuk dilanjutkan. Penandatanganan RKAS tahun anggaran 2021 oleh Bapak Dr. Andes Rusminarno selaku perwakilan Dewan Guru, Bapak Afif Rudiarto selaku Ketua TPMPS, Ibu Dr. Anda Sulastri Rahayu selaku Kasubag Tata Usaha, Bapak Teguh Puji Utomo SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMK Dr. Sutomo Temanggung, Bapak Dr. Andes Singgih Triatmono selaku Ketua Komite Sekolah, dan Bapak Suratman STPMP selaku Pengawas Pembina. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk dapat menandatangani RKAS tahun anggaran 2021 secara bergantian. Dimulai dari Bapak Dr. Andes Rusminarno, silakan. Dilanjutkan oleh Bapak Afif Rudiarto SPD selaku Ketua TPMPS. Dilanjutkan oleh Ibu Dr. Anda Sulastri Rahayu selaku Kasubag Tata Usaha. Dilanjutkan Bapak Teguh Puji Utomo SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMK Dr. Sutomo Temanggung. Selanjutnya yaitu Bapak Dr. Andes Singgih Triatmono selaku Ketua Komite Sekolah.
Selanjutnya yaitu Ibu Lilis Ujiani SPD, dipersilakan untuk menandatangani. Hadirin sekalian, penandatanganan RKAS tahun anggaran 2021 telah selesai. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Semoga para